Halo Sobat PR, bersama saya Pratiwi Ramarta. Di video kali ini kita akan mencoba untuk buka kartu. Kita akan pilih kartu atau tunjuk kartu menggunakan media kartu tarot, dan kita akan membaca energi love 1 bulan ini untuk kalian semua. Nanti aku akan kasih 3 pile atau 3 kartu, 3 kelompok kartu. Kalian boleh pilih salah satunya dalam hati kalian, mana yang paling menarik hati kalian, dan nanti satu persatu kita reading. Oke? Yuk kita mulai. Halo Sobat PR, sekarang kita masuk ke tunjuk kartu. Di sini ada 3 kelompok kartu yang sudah aku siapin. Ada ini 1, 2, 3. Sekarang pilih menurut intuisimu mana yang paling menarik hati. Pilih aja di dalam hati. 1, 2, 3. Oke. Mana yang paling ngebuat hati itu, aduh aku kayaknya pilih, aku seneng yang ini nih, pile nomor 1 apa 2 apa 3. Oke. Kalau udah, nanti kita akan buka satu-satu, dan sekarang kita mulai dari pile nomor 1. Oke, Sobat PR yang udah pada milih pile nomor 1, yuk kita buka. Ada apa aja nih? Di sini aku pakai 3 kartu ya. Ada kartu tarotnya, ada kartu oracles. Nanti ini ditutup dulu, ini juga ditutup dulu. Oke, kita baca dari sini. Untuk yang milih pile nomor 1, ada apa nih? Sepertinya kalian punya banyak luka masa lalu tentang love ya. Di sini ada 8 of Cups, tentang perasaan yang udah trust-nya udah hilang, tapi sebenarnya kalian udah balik kanan kok. Udah berusaha meninggalkan semua luka masa lalu atau traumatik, juga segala kekecewaan yang pasti kalian pernah ngalamin sesuatu yang sangat menguras emosional, karena di sini kita lihat di sini ada moon ya, dan cups itu melambangkan sebuah emosional gitu. Di 8 of Cups ini kalian memang sudah meninggalkan itu, tapi mungkin masih berbekas di dalam diri, sehingga trustnya itu kayak masih terseok-seok, karena di sini kan bisa kita lihat ya, ada orang balik udah pakai baju merah nih, udah berani untuk meninggalkan itu, tapi dia masih pakai tongkat, jadi masih butuh bantuan untuk bisa meninggalkan itu secara sepenuhnya lah ya, dan luka itu masih ada. Sebab itu kita lanjut ke kartu keduanya, ada 9 of Wands. Awareness-nya jadi tinggi ya, Shy. Jadi nggak tahu, insecure aja gitu nih. 9 of Wands. Jadi insecure, menjaga sesuatu yang bahkan kalian sendiri nggak tahu nih apa yang dijaga. Ceritanya menjaga hati, ceritanya jadi takut, tapi nggak tahu takutnya tuh kenapa. Itu adalah imbas dari sini. Ini yang ngebuat kalian jadi ngerasa insecure, dan ini terlalu berlebihan sebenarnya kalau untuk love. Jadi itu yang harus disembuhkan ya. Jadi jangan terlalu tinggi insekuritasnya, jangan juga jadi takut banget, paranoid sama yang namanya love, karena kita semua butuh itu. Dan di sini kalian didukung dengan The Magician. The Magician itu adalah manifestor, di mana sebenarnya kalian bisa mewujudkan apapun yang kalian inginkan selama kalian afirmasinya bagus, cara berpikirnya bagus, terus juga meninggalkan segala sesuatu yang negatif yang sudah terlewati di sebelumnya, jangan dibawa ke depan. Jadi sebenarnya kalian memiliki potensi itu di dalam diri kalian sebagai The Magician. Manipulasi diri kalian sendiri agar tidak terpengaruh dari kisah lama, karena tidak akan bisa menemukan love-nya dong kalau misalkan kalian masih terus ketakutan ya. The Magician ini adalah kalian bisa mewujudkan love life yang kalian inginkan. Oke, sekarang kita buka oracles-nya. Ini adalah oracles, pesan dari semesta. Kita ada dietary change dan everything's okay. Oke. Dietary change itu sama dengan perubahan pola. Entah itu pola pikir, entah itu pola hidup kalian ya, untuk kalian bisa menemukan love life kalian. Nah, bulan ini itu waktu yang tepat untuk kalian merubah
pola berpikir kalian tentang love life. Karena apa? Itu akan sangat berpengaruh dengan apa yang bisa kalian dapatkan nanti di love life-nya ke depannya. Begitu ya Shay, jadinya lemesin, apa yang udah lewat, ya sudah, apa yang perlu di-healing tetap harus di-healing, karena traumatik itu tetap akan nempel, tapi kalau dibawa terus ke depan, nanti di depan yang harusnya bisa dapat yang lebih baik, malah jadi kita kehilangan kesempatan, begitu. Terus, di sini pesan semestanya adem ya, everything's okay. Jadi sebenarnya semuanya baik-baik aja, nggak seperti yang kalian takutkan, yang ada di pikiran kalian gitu, yang nakut-nakutin kalian, dan akhirnya kalian nggak berani kemana-mana, bahkan mencoba aja udah kayak yang ketakutan gitu. Tapi everything's okay. Jadi semesta akan mendukung kalian bahwa semuanya tuh baik-baik aja, semuanya tuh akan berjalan sesuai dengan yang kalian harapkan kok. Selama kalian dietary change, ubah pola pikir kalian, karena itu akan mengubah afirmasi kalian, akan mengubah juga sugesti kalian tentang love life. Oke? Sekarang kita buka Oracle's Love-nya. Di sini ada playfulness dan new beginning. Udah jelas ya, semuanya nyambung, ada benang merahnya, bahwa kalian tuh harus lebih santai, lebih slow lagi, bahwa semuanya enjoy, jangan semuanya terlalu serius gitu ya, jangan terlalu serius. Jadi harus kita juga lebih santai, lebih enjoy sama pemikiran kita tentang love life gitu. Jangan terlalu dibawa, semuanya ditarik lagi sama hal-hal yang menyangkut traumatik atau pengalaman-pengalaman buruk masa lalu gitu. Jadi semuanya tuh dibawa enjoy, lebih playfulness lah sama diri sendiri. Mungkin dari situ juga kamu bisa menemukan love yang kalian mau itu kayak apa sih gitu. Dan new beginning, wah awal yang baru nih. Untuk yang pada milih pile 1, bulan ini setelah kalian melalui proses-prosesnya, untuk yang masih single fighter, ini adalah new beginning. Jadi bisa jadi ini adalah awal baru kalian untuk bisa upgrade di love life. Jadi kayak dulu mungkin punya yang nggak terlalu baik ya ceritanya. Nah sekarang udah bisa kamu membuka lembaran baru di love life. Jadi jangan takut, ini bisa menjadi startup yang berbeda dari sebelumnya. Kalau untuk yang couple, kalian baru akan memasuki lagi level hubungan yang meningkat. Jadinya kan hubungan itu nggak terus ada di kelas 1 gitu ya, naik ke kelas 2, nah itu juga sama. Itu juga new beginning. Oke, untuk pile nomor 1, begitulah hasilnya. Untuk yang milih pile nomor 1, jangan lupa pakai love warna hijau ya. Langsung diklik di komen. Thank you. Kita lompat ke pile nomor 2. Halo, yang milih pile nomor 2. Ini ya, sekarang kita akan buka kartunya. Pile nomor 2. Oke, di awal kita akan buka dulu karena di sini ada 3 kartu. Jadi 3 jenis kartu. Di sini ada kartu tarotnya dulu. Kita akan buka. Untuk yang milih pile nomor 2, yuk kita gaskan untuk
mulai reading. Oke, file nomor 2 di kartu pertamanya kita punya Four of Cups. Kayaknya ada yang pernah melewatkan kesempatan ya. Ada yang pernah melewatkan kesempatan tentang love life yang akhirnya menyesal. Kenapa dilewatin? Karena biasanya Four of Cups ini dia terlalu fokus sama dirinya sendiri, sampai dia tuh nggak pernah melihat ada kesempatan yang menghampiri dia, yang padahal sebenarnya bagus, tapi karena dia banyakan merenung tentang dirinya, mungkin nggak percaya diri, mungkin ngerasa emang iya ya gitu, terus ragu-ragu terus, akhirnya kesempatan yang datang dari Tuhan atau dari semesta itu tidak dilihat dan hilang begitu saja. Padahal kalau kesempatan itu diambil, itu bisa menjadi hal yang baik buat dia. Jadi di bulan ini kalau ada kesempatan nih, cobain deh gitu ya. Dicobain dulu, siapa tahu itu adalah sesuatu yang bisa membuat kehidupan love life kamu itu berputar. Karena nextnya ada Wheel of Fortune, perputaran atau masa transisi, atau kita bisa juga bilang perputaran roda yang biasanya kayaknya apos banget sama love life gitu ya. Ini akan terjadi perputaran roda, Wheel of Fortune, di mana konotasinya itu lebih ke hal yang baik ya, ke hal yang baik. Jadinya itu yang bisa membawa kamu bahkan di segala sisi. Jadi love life yang akan hadir di bulan-bulan ini ke kamu, love-nya itu bisa mungkin dapat sahabat baru, mungkin dapat kenalan baru yang langsung bisa ngebuat kamu memandang kasih sayang itu secara luas. Tapi banyakan kan couple ya yang menemukan pasangan nih. Nah di Wheel of Fortune ini lebih luas lagi artinya, karena apa? Di love life yang sekarang ini kamu akan dibuat banyak belajar. Kamu bisa belajar tentang kebijaksanaan, kamu kekuatan, kamu juga akan belajar tentang tantangan, karena di sini tetap ada ular ya. Wheel of Fortune itu bukan berarti lancar-lancar aja, tetap ada tantangannya, cuman dia akan jauh lebih mudah. Karena apa? Kalian sebelumnya itu sudah memiliki bisa dibilang kayak memiliki pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang ngebalance pola pikir kalian. Jadinya kalian tuh kayak kalaupun ada tantangan nggak yang langsung menyerah gitu. Beda kalau kita bilang ada masalah dengan ada tantangan. Jadi kalau ada tantangan tuh kayaknya hajar aja gitu kan. Nah yang terakhirnya ada kartu Ten of Cups. Oh my god, Ten of Cups. Ten of Cups itu adalah kartu paling maksimal tentang happiness sebuah love life. Di sini bisa dilihat ya, cups-nya itu menjadi pelanginya, di bawahnya ada couple dan anak-anak, ada rumah, ada tempat yang begitu adem. Jadi ini tuh kayak memang bener-bener kebahagiaan maksimal di love life. Amin ya, mudah-mudahan nih ketemu nih sama yang pernah terlewatkan sebelumnya, dihadirkan lagi di kesempatan yang sekarang ini dengan yang lebih baik. Oke, kita akan lihat apa nih pesan semestanya. Kita buka. Nah, di sini ada passion please. Your desire is within reach. Nah, makin aja ya diyakini. Ternyata prosesnya, sorry, ini kebalik ya. Ini kita bacanya dari sini. Oke, ternyata di prosesnya itu kita juga harus sabar. Namanya kita juga mau mendapatkan hal besar ya, nggak boleh langsung buru-buru juga, karena tetap harus kita proses dulu, karena tetap aja loh, kartu sebagus apapun, kita bisa reading, kita bisa buka dengan makna yang begitu bagus, tapi kalau kita menjalani prosesnya dengan keliru, itu bakal ngebuat kita juga berbeda prosesnya dari apa yang seharusnya bisa kita dapatkan secara maksimal. Jadi bersabar aja, jalanin pelan-pelan, tetap seimbangkan dulu pikiran, perasaan, karena love life itu ngebuat pikiran agak hilang ya say, jadi perasaan bucin gitu kan. Nah itu jangan sampai terlalu terjerumus ke situ. Jadi bersabar, karena apa yang kamu inginkan itu akan kamu dapatkan. Seperti itu gitu, amin ya, mudah-mudahan segera didapatkan apa yang diinginkan. Jangan pernah merasa bahwa diri kamu itu tidak pantas. Justru kalau kamu ngerasa begitu, bener loh yang datangnya jadi yang gak pantas buat kamu. Kalau kamu udah tahu seberapa pantas kamu untuk orang lain dan bagaimana orang itu bisa beruntung dapetin kamu bisa ngehargain diri kamu. Jadinya apa yang kamu harapkan itu akan bisa didapatkan, karena orang tuh ngedapetin harapannya itu karena dia ngerti apa yang diharapin gitu.
Nah, di masa sabar ini kamu harus bisa memastikan apa yang memang kamu harapkan dari love life kamu. Kalau misalkan terlalu banyak maju mundur, terlalu banyak berpikir karena kamu tidak pantas, karena kamu apa, itu terus yang akan kamu dapat. Gitu aja terus sampai Ultraman berubah jadi Ultramilk ya. Oke, sekarang kita ke love-nya. Ini ada balance. Soulmate. Ada kartu soulmate. Oke, balance. Di sini love life-nya. Love life kamu di bulan ini tuh lagi bagus banget untuk bisa ngebalance kamu dari sisi pikiran kamu, dari sisi perasaan kamu, dan itu bisa ngehealing. Kalau udah love life kamu lagi naik ya, semua indah say. Gitu loh. COVID ditantangin pasti langsung mana-mana gitu. Saking kita punya antibody tuh di dalam, imunitas naik berlebihan gitu ya. Nah cuma hati-hati agak-agak gila dikit ya, jangan ya. Tetap balance, makanya diingetin sama semesta. Tetap balance karena tetap aja ada tantangan. Karena menyeimbangkan sesuatu itu kan nggak gampang ya. Turun naik, turun naik, turun naik gitu. Jadi justru ngebalance itu bukan hal yang gampang. Walaupun kayaknya enak banget dengernya gitu ya. Wah, berarti aku dapat keseimbangan dong. No, kita mencari keseimbangan. Tidak ada manusia yang seimbang. Begitu seimbang, pasti kesini lagi, kesini lagi, kesini lagi. Nah, itu gimana terus kita tuh ada di ritme yang enak gitu. Jangan sampai yang terlalu duak gitu. Nah, disinilah love life inilah yang akan hadir di kehidupan kamu inilah yang bisa ngebuat kamu jauh lebih calm down. Jadi kayak lebih, ya oke lah gitu ya, lagi mencari keseimbangan tapi nggak ngebuat kamu ruwet, nggak ngebuat kamu ke-trigger mentalnya gitu, nggak ngebuat kamu ngerasa ini apaan sih gitu, yang jadinya down gitu ya. Dan ternyata memang ini adalah ciri-ciri kamu mungkin akan menemukan soulmate kamu. Yeay, soulmate loh. Kalau kartu soulmate keluar, memang ini ada hubungannya dengan past life untuk yang pada percaya dengan adanya reinkarnasi atau past life ya. Mungkin ini adalah sosok yang pernah ketemu sama kamu atau pernah berpasangan sama kamu di kehidupan sebelumnya. Jadi begitu ketemu di kehidupan sekarang, tiba-tiba baru pertama kali ketemu kok kayaknya udah langsung gue kenal banget nih sama lo gitu. Kayak udah kenalan lama banget. Nah itu biasanya memang ciri-ciri energi soulmate. Kemana aja dibawa ngobrol tuh nyambung. Kemana aja dibawa diskusi tuh enak. Jadi nggak ada tuh toksik hubungan toksik tuh nggak ada. Jadi semuanya tuh benar-benar sesuai sefrekuensi. Seperti itu. Selamat untuk yang milih pile nomor 2. Mudah-mudahan menemukan soulmate-nya. Dan jangan lupa komen untuk yang pilih pile nomor 2 dan resonate langsung pakai love warna pink. Oke. Kita langsung ke pile nomor 3. Thank you. Hai Sobat PR yang milih pile nomor 3. Ini pile terakhir. Yuk kita langsung lihat gimana nih isi kartunya. Kita buka. Oke. Kita tiriskan dulu yang ini 2 ya. Nah kita buka dulu kartu tarotnya. Ada The Hangman. Ada Ace of Swords. Oke, terakhir ada Nine of Cups. Menarik. Oke, The Hangman. Kayaknya untuk yang milih pile nomor 3 di sini adalah orang-orang yang memiliki sudut pandang berbeda. The Hangman ini adalah lambang orang yang memang dia tuh kalau misalkan melihat sesuatu, dia itu anti mainstream, pola pikirnya, sudut pandangnya dia, gitu. Itu semuanya tuh dia bisa memandang dari sisi lain, karena makanya bisa dilihat ya, The Hangman. Dia ngelihatnya terbalik, tapi bukan berarti salah loh. Terus di sini juga ada pengorbanan di dalamnya. Dia walaupun seperti itu, dia bisa melihat sesuatu dari sisi lain dan lebih luas, jadinya pandangannya itu ngebuat dia tidak sempit pemikirannya, terutama tentang love life, karena di sini kita ngebahas tentang love life. Cuman itu juga agak sedikit ngebuat dia sakit sih, karena di sini The Hangman, gimana juga digantung terbalik itu sakit ya gitu.
Sakit itu karena dia punya pemikiran yang berbeda, mungkin dari lingkungan tentang love life, dari lingkungan, dari pasangan sendiri, atau dari teman-teman gitu. Itu yang ngebuat dia agak sakit nih. Kalau menurut saya love life tuh harusnya begini gitu, karena dia punya sudut pandang lain. Tapi di sebelahnya ada Ace of Swords. Ace of Swords ini melambangkan keberanian, ya, full of brave. Jadi benar-benar orangnya berani karena dia punya sudut pandang yang lain, dia kekeh. Itu menjadi sebuah prinsip dalam love life-nya dia. Gitu. Dia tidak arogan dengan apa yang menjadi pemikirannya, cuman dia akan memperjuangkan apa yang menurut dia benar, terutama di sisi love life. Jadi kayak prinsip-prinsip tentang love life itu dia tuh akan terus pegang. Saya nggak dihargain sama pasangan saya nggak mau begini, saya nggak mau begitu. Apapun yang berhubungan dengan dirinya, dia akan perjuangkan, terutama tentang perasaannya, tentang love life-nya dia, tentang hatinya dia akan perjuangkan karena dia punya hati yang kuat. Dan ada Nine of Cups. Nine of Cups adalah tentang seseorang yang punya happiness di dalam dirinya. Jadi dia sebenarnya happy kok di dalam diri. Jadi bulan ini secara perasaan kalian merasa nyaman sendiri gitu ya. Walaupun kalian sudah punya pasangan ya, tapi kalian sudah menciptakan zona nyaman kalian sendiri untuk love life yang akhirnya ya udah, kalau orang berbeda pemikirannya sama aku ya udah gitu. Kalian udah berdamai dengan itu. Yang penting saya happy di sini. Saya akan membuat kehidupan love life saya ini menjadi pribadi untuk saya gitu, pribadi untuk saya, dan saya akan terus membahagiakan diri saya, full of emotionalnya akan terus diisi. Tidak mau lagi bersedih tentang siapapun gitu ya, dan akan berusaha untuk menciptakan komitmen atau prinsip-prinsip diri tentang love life itu biar nggak meracuni dirinya sendiri. Kalau misalkan memang pasangannya tidak bisa diajak kerja sama, setidaknya saya tidak meracuni diri saya sendiri gitu. Kalau misalkan ternyata saya memang masih sendiri, seenggaknya saya nggak keracunin sama lingkungan yang terus nanya kapan nikah gitu kan. Itu kan biasanya jadi toksik loh lama-lama gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan banyak jomblo sekarang gitu ya, karena mereka tuh selalu ditanya kapan nikah, bentar lagi mau munggahan lagi kan, mendingan gue di rumah aja lah gitu ya, bertemankan mie rebus gitu. Sedih pokoknya ya. Oke, sekarang kita akan lihat ke pesan semestanya. Oh, ada do some research dan ada you've got the power. Oke, do some research. Jadi walaupun kalian adalah jomblo-jomblo bahagia, atau kalian juga couple bahagia tapi sendiri gitu bahagia tapi sendiri gitu bahagianya, kalian tetap harus melakukan research atau mencari sesuatu yang bisa ngebuat apa yang menjadi pemikiran kalian itu valid atau terkonfirmasi. Oh, ternyata pikiran aku nggak salah. Karena kalau kalian berpikir sendiri juga gitu ya, tidak ada yang mengkonfirmasi, oke, kalau kayak gitu kalian masih dianggap sehat mental kok gitu ya, nggak ada trigger karena trauma, love life atau apa. Itu yang akan membantu kalian semakin meyakini bahwa apa yang sudah kalian jalani ini itu memang udah oke gitu. Tinggal sekarang kalian gimana nih caranya, karena bagaimanapun yang jomblo juga pengen punya pasangan, yang pasangan juga pasti pengen happy lah gitu ya, at least dengan pasangannya tuh oke gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti do some research, mulai mencari sesuatu. Kalau misalkan kalian jomblo nih, kalian mulai mencari gitu. Kalau kalian bergerak keluar, mulailah cari-cari misalkan dari pihak ketiga gitu ya, yang mau memperkenalkan gitu. Nah, mulai langkah konkretnya, tapi setidaknya kalian sudah tahu seperti apa yang kalian mau, pasangan seperti apa. Jadinya bawa enjoy aja gitu, jangan cuma mengurung diri. Jadi di proses kaliannya itu harus diisi dengan kebahagiaan, dengan enjoy gitu. Jadi kaliannya juga nggak suntuk, nggak akhirnya lama-lama overthinking lagi. Dan untuk yang couple, mulai temukan cara-cara. Kalian sudah bisa mengatasinya sendiri gitu ya, tapi temukan cara-cara untuk bisa memperbaiki ke arah situ. Namanya juga dicoba dulu ya. Kita misalkan coba deh ajak holiday gitu, pacar atau suami atau istrinya gitu, dibawa dulu holiday, bisa nggak memperbaiki atau setidaknya menyatukan sesuatu yang berbeda itu gitu. Karena kayaknya bisa sih gitu, karena selanjutnya ada you've got the power. Kalian itu punya power of love loh gitu. Kalian sebenarnya sudah punya power of love, yang kadang power of love kalian disalahpahami sama lingkungan gitu. Ada yang
sebenarnya kalian lagi nunjukin love kalian tapi nggak ngerti gitu lingkungannya, malah dikiranya ya biasa aja kalian gitu. Nah kebanyakan orang-orang yang dalam situasi psikis seperti itu jadi cenderung diem gitu, nggak berani menunjukkan karena mereka juga kecewa, padahal saya sudah melakukan banyak hal gitu ya, saya melakukan ini untuk love loh, untuk kasih sayang loh, tapi kok kayaknya nggak ada yang nyadar, akhirnya mereka banyak yang diem padahal mereka punya power of love yang sangat tinggi seperti itu. Oke, sekarang kita buka Oracle Love-nya. Secret Admirer. Pengagum rahasia. Oke, jadi ternyata walaupun kalian ini sendiri gitu ya, happy sendiri, menikmati, ternyata kalian itu antara menjadi secret admirer orang atau kalian sendiri memiliki secret admirer. Jadi kayak ada orang yang diam-diam tuh memperhatikan kamu kok, cuma kayak maju mundur. Karena, nah itu kalian harus do some research dulu, karena mungkin cara kalian menunjukkan kasih sayang itu ngebuat orang tuh nggak nyampe, nggak paham. Jadinya mereka hanya bisa mengagumi kalian gitu. Kalian punya secret admirer. Terus romansnya kalian akan keluar di bulan ini. Apa? Jiwa-jiwa kebucinan ya, bumbu-bumbu. Oh ternyata aku tuh harus agak sedikit punya sisi romantis ya gitu, atau setidaknya gitu nggak terlalu kaku gitu ya, bisa lebih luas lagi, bisa lebih kalau memandang love life tuh nggak kayak terlalu aduh aku tuh nggak bisa kayak gini, nanti aku terlalu kelihatan bucin, padahal itu memang dibutuhkan sayang. Jadi kalau kita mau masuk ke love life ya siap-siap jadi agak lembekan dikit ya, nggak boleh kenceng-kenceng banget, nggak boleh kita terlalu kayak nggak, aku nggak mau, gue cowok sejati, gue nggak bisa kayak gitu lah, nggak bisa, nggak boleh justru, karena perempuan itu kan tetap aja ya, tomboy-tomboynya perempuan itu seneng kok kalau misalkan cowoknya manjain, gitu juga sebaliknya. Cewek juga jangan ngemi mulu ya kerjaannya ya, wah gitu ya, itu menjadi tamparan bolak-balik yang tiada henti untuk lelaki, tolong stop gitu ya, itu bisa jadi mental health buat pasangan, jadi isu gitu. Tapi keluarkan sisi romansnya, di bulan ini kalian akan bisa menemukan itu. Sisi romans apa yang bisa kalian keluarkan, disesuaikan dengan karakter kalian gitu, ya nggak jadi Syahrukan juga gitu ya, pokoknya disesuaikan dengan karakter kalian. Oke, inilah file nomor 3. Semoga ini bisa membuat kalian lebih, oh ternyata saya harus seperti ini gitu. Tapi ingat ya, semuanya ini hanya prediksi. Oke, untuk yang pilih file nomor 3, jangan lupa komen dengan pakai love warna ungu. Thank you Sobat PR semua. Bye.